Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Di masa pandemi bukan menjadi alasan untuk kita tidak semangat belajar. Akan tetapi banyak kesempatan untuk kita mengasah kemampuan, untuk kita berkreasi, berinovatif dan berkarya. Mahasiswa dengan istilah kuliah juga dengan tugas yang membuat resah. Bahkan ada yang kebingungan sampai kehilangan arah. Namun itu menjadi hal yang lumrah. Kita jadi mahasiswa tidak selamanya jadi mahasiswa. Akan tetapi ketika kita keluar dari perguruan tinggi, maka kita menjadi bagian dari masyarakat. Tentunya kalau kita menjadi masyarakat, banyak kebutuhan yang harus kita terpenuhi. Nah, kita pasti butuh dengan pekerjaan, karena pekerjaan adalah suatu hubungan yang melibatkan dua pihak antara perusahaan dengan pekerja, sehingga menghasilkan uang. Nah, sekarang saya akan menjelaskan penawaran kerja terhadap calon pekerja. Pertanyaannya, kenapa perusahaan melakukan penawaran kerja terhadap calon pekerja? Karena agar memiliki kinerja yang berkualitas yang sesuai dengan jabatan yang diperlukan. Dan penempatan kerja bisa dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan dan prestasinya. Karena itu menjadi hal yang penting di perusahaan agar perusahaan mendapatkan calon pekerja yang sesuai dengan yang dipersyaratkan perusahaan. Sehingga perusahaan dapat menghasilkan calon pekerja yang memiliki produktivitas yang baik di perusahaan. Karena dengan tersedianya tenaga kerja yang baik sangat menentukan keberhasilan yang dapat dicapai oleh suatu perusahaan, karena kecanggihan apapun teknologi yang diterapkan maka tetap menggunakan tenaga manusia sebagai penggeraknya dalam memenuhi ketersediaan tenaga kerja di perusahaan. Nah, di sini ada 3 tahap untuk melakukan penawaran kerja terhadap calon pekerja. Yang pertama, rekrutmen, dan proses rekrutmen berlangsung mulai dari saat mencari pelamar hingga pengajuan calon pekerja. Oleh karena itu, rekrutmen adalah kunci utama untuk menciptakan sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas. Memang tidak mudah, merupakan sebuah kewajiban dalam sebuah perusahaan untuk melakukan penyaringan karyawan baru. Untuk itulah proses rekrutmen menjadi salah satu proses yang cukup penting untuk menentukan baik tidaknya pelamar. Langkah-langkah proses rekrutmen: yang pertama, menganalisis kebutuhan posisi dan jabatan perusahaan. Harus mengidentifikasi terlebih dahulu terkait adanya kebutuhan karyawan baru yang harus direkrut. Yang kedua, merencanakan proses rekrutmen. Proses rekrutmen selanjutnya adalah perusahaan harus menyusun perencanaan untuk posisi yang dibutuhkan. Yang ketiga, memasang iklan lowongan kerja. Tim HRD dapat membuat pengumuman secara internal mengenai lowongan kerja. Yang tahap kedua yaitu seleksi. Seleksi adalah proses untuk memilih pelamar untuk dijadikan karyawan dan penempatan mereka pada posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Seleksi merupakan tahap yang sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia dengan memilih dan mendapatkan kandidat yang terbaik untuk mengisi posisi lowongan dan melakukan pekerjaan yang dibutuhkan.
Proses seleksi penerimaan calon pekerja. Yang pertama, wawancara awal. Proses wawancara awal bertujuan untuk menghilangkan para pelamar yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh perusahaan berdasarkan data dan informasi yang diberikan pelamar. Nah, yang kedua, pengujian seleksi. Pelamar yang dinyatakan lolos pada proses wawancara awal akan diuji untuk menilai seberapa baik pelamar tersebut dapat melakukan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan yang dibutuhkan. Yang ketiga, wawancara ketenagakerjaan. Langkah selanjutnya dalam tahap seleksi adalah wawancara kerja. Ini merupakan interaksi antara pewawancara kerja dengan pelamar yang berpotensi untuk diterima menjadi karyawan. Nah, sekarang tahap ketiga, penawaran kerja terhadap calon pekerja. Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam kegiatan melakukan penawaran kerja terhadap calon pekerja yang dinyatakan lolos seleksi. Sebelumnya dilakukan perjanjian kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku di perusahaan. Elemen-elemen kompetensi. Yang pertama, menyiapkan penawaran kerja pada calon pekerja yang dinyatakan lolos seleksi. Yang kedua, memberikan penawaran kerja pada calon pekerja yang dinyatakan lolos seleksi. Yang ketiga, mendokumentasikan hasil kesepakatan kerja. Hal-hal yang tertera di penawaran kerja adalah umumnya berisikan aspek-aspek yang berkaitan dengan ketenagakerjaan seperti tanggal bergabung jabatan yang ditawarkan. Hak-hak yang menyertai di antaranya adalah tunjangan gaji dan tunjangan yang diperoleh.